sesadar-sadarnya kalau saya mungkin selama ini ya, teman-teman yang mungkin putus sekolah, teman-teman yang mungkin di jalan, itu teman-teman yang difitnah sebenarnya. Ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya yang menghancurkan negeri ini. Benteng paling awal gitu sebenarnya mereka gitu loh. Karena teman-teman juga ngeliatnya ya, Pak itu kan juga nggak mesti ditato juga gitu. Gitu. Tidak mesti berambut mohak juga. Senyamannya teman-teman jadi diri teman-teman aja gitu. Berilah kesempatan kepada semuanya gitu. Kesempatan. Jadi tidak ada golongan ini yang harus bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan, golongan ini yang enggak kayak gitu. Zal, Ya, perlawanan apa yang paling ekstrim yang pernah kamu lakukan? aku kayaknya melawan orang tua. Oh my god, Nggak boleh ya, nggak boleh ya teman-teman ya, jangan ditiru. Jangan melawan orang No, tua. no. Tapi ada tahu perlawanan yang berdampak positif buat masyarakat. Oh iya. Ya. apa tuh, Mbak? Ada orangnya, Bang Ulul. Halo. Ada orang. Dari Marginal Taring Babi, Iya, ya nggak? Iya. Jadi buat sobat WI yang belum tahu, Taring Babi itu adalah sebuah komunitas yang berlandaskan ideologi punk, benar nggak, Mbak? Ya, ya. Jadi Taring Babi ini basisnya di Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Dekat banget sama kantor kita Iya. sebenarnya. Tetangga. Oh, Ya, tetangga. tetanggaan. Ya. Mampir lah besok-besok. Boleh. Jagakarsa Gang. Jagakarsa Gang. Pride. Iya. Jadi Taring Babi ini didirikan oleh seniman jalanan yang merangkap aktivis dan juga musisi punk. Dan komunitas ini menjadi wadah untuk berekspresi, berkarya dan menyuarakan isu-isu sosial lewat media seperti seni rupa, mural, musik dan juga literasi. I see. Oke, berarti pendirinya Bang Mike ya? Om Mike. Om Mike sama Om Iya. Bobby, manggilnya Om Mike sama Om. Oke, Iya. I see. Nah, kalau Bang Ului sendiri dari kapan join Marginal? Join Marginal tuh di akhir 2006 ya. Oh, udah lama banget ya. Umur berapa kamu? Aku 4 tahun. Aku masih TK. Aku kayaknya 6 deh. Alhamdulillah. Jadi kalau dari Bang Ului sendiri, menurut Bang Ului kenapa sih Marginal Taring Babi itu harus ada dan harus terus ada di dunia ini? Harus ada di dunia ini. Ya buat apa ya, karena untuk wadah gitu buat teman-teman yang memang mau menyalurkan ekspresinya kayak gitu biar lebih lentur. Nah, kalau nggak salah dengar-dengar Marginal Taring Babi ini gosip-gosipnya berakar dari perlawanan di masa lalu. Nah, bener nggak itu? Coba boleh dikonfirmasi. Iya betul, sekitar tahun 98 udah ada. Sebelumnya juga bukan namanya Taring Babi, tapi ada beberapa ganti nama kayak Tempe Quality gitu. Oh. Tapi nama yang paling pertama apa, Mas? Terus ada lagi Afra gitu. Anti Fasis Rasis Action kayak gitu. Oke, berarti udah lama banget. Kalau saya ke join di Taring Babi udah Taring Babi namanya. Aku pertama kali dengar Taring Babi itu pas aku kadang-kadang bertanya-tanya kenapa namanya Taring Babi sih? Kalau Taring Babi sih lebih saya sederhanakan ya, mungkin sesimpelnya mungkin kalau pemain bola kan kalau dia udah nggak main bola dia gantung sepatu kan. Oh gitu. Nah kalau manusia udah kita tidak mempunyai sifat seperti babi, kita gantung taring babi. Oh gitu. Ada ide. Ya kalau babi kan jangan kan teman ya, dia sendiri aja dimakan kan gitu. Jadi kerasukan itu udah apa? Kerakusan. Kerakusan. Ya, Oke. Nah, dari dulu ternyata udah dari 98 udah berapa tahun ya itu? Sekarang 20. Banyak. Kalau bisa gitu lagi. Matematika jelek. Kayaknya kita setelah 28. Sekarang udah OTW berarti 29 tahun. Oh my god, bentar lagi kepala 3. Iya, paling babi. Nah, dari dulu sampai sekarang itu nilai-nilai apa sih yang masih tetap dipegang sama Taring Babi? Tetap ya persahabatan, persaudaraan kayak gitu. Nilai-nilai yang kayak gitu lah yang memang dijaga banget sama teman-teman Taring Babi kayak gitu. Kayak kita berkawan dengan memang setulus-tulus mungkin gitu loh. Ya, artinya juga tidak ada siasat antara sesama kawan kayak gitu. Jadi sebenarnya komunitas Taring Babi itu saudara banget. Iya. Kalau Taring Babi tuh berarti ada berapa anggotanya sekarang?
Nggak nentu ya di situ. Heeh. Kadang ada yang datang, ada yang pergi, ada yang tetap di situ kayak gitu. Yang aku baca-baca nih Mas, kalau di apa namanya skena punk sendiri tuh kan ada sebuah istilah namanya DIY, do it yourself. Itu kayak sebuah prinsip lah. Nah, kalau DIY itu sendiri buat teman-teman sobat WI di rumah, DIY itu sebuah prinsip yang intinya adalah sebuah komunitas harus bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari sistem ataupun dari pihak eksternal. Kalau di Taring Babi sendiri apakah menerapkan hal itu? Di Taring Babi lebih ke DIT sih, do it together. Oh, Jadi iya, iya, bekerja bersama-sama kayak gitu, gotong royong gitu loh. Dan ini kan juga memang adalah warisan sebenarnya dari bapak-bapak pendahulu kita dan leluhur kita gitu loh. Makanya Indonesia ada kan karena memang kegotongan royongan ini ada gitu loh. Makanya ada si Batak, ada si Sunda, ada si Betawi, ada si Padang kayak gitu. Nah, jadilah wadahnya Indonesia ini gitu loh. Nah, makanya kalau tidak ada yang namanya gotong royong gitu loh. Percuma juga kalau kita memang berdiri misalnya di atas kaki sendiri tapi tidak gotong royong gitu loh. Nah, makanya dasar dari Taring Babi sendiri adalah do it together. Oke, Gitu. jadi bukan DIY ya. Ya karena ini merupakan warisan dari bapak-bapak pendahulu kita juga kan, leluhur kita gitu loh. Kayak gitu. Iya sih. Nah, aku denger Taring Babi tuh ada workshopnya, tahu katanya dulu waktu itu ada di LA Lenteng Agung Di bawah JPO. di bawah JPO. Emang itu bener ya? Workshop apa sih? Workshop cukil kayu itu. Kalau itu. Oh, itu kayak gimana? Dia menggunakan teknik seperti stempel sih gitu. Jadi kalau kita mau nyukil masternya dibikin terbalik gitu. Oh, itu siapa yang join workshopnya? Teman-teman Taring Babi. Kita juga sering ikut kolaborasi sama teman-teman komunitas lain gitu. Jadi kalau bikin workshop kayak gitu sistemnya gimana Mas? Kayak apakah boleh orang-orang dari luar join atau cuman buat? Boleh, karena disiapkan alatnya gitu loh. Terus sama mungkin kalau mau join himbauannya mungkin di flyernya ditulis dulu boleh bawa baju polos gitu atau poster kayak gitu. Tapi kalau poster biasanya kita nyiapin sih buat ntar gambarnya. Jadi karyanya ntar teman-teman yang datang yang join dibikin sendiri tuh. Gitu. Tapi kenapa sih Taring Babi punya inisiasi buat kita adain workshop nih buat teman-teman bisa join? Biar apa sih sebenarnya? Kita lebih ke mau bagi-bagi ilmu aja sih, apa yang udah ada kita bagi-bagi gitu. Maksudnya kan ya berimpact juga gitu, bermanfaat juga buat teman-teman yang lain, ntar dikembangin sendiri-sendiri, mungkin punya teman-teman yang lain, punya ide lain gitu. Oh, jadi kayak buat mereka bisa buka usaha baru. Karena workshop cukil kayu kan tidak hanya di medianya, tidak hanya di kaos, tapi juga bisa di poster, di tote bag kayak gitu. Tapi memang khususnya di warna-warna yang cerah gitu. Karena tintanya kan hitam kan tuh. Gitu. Tintanya tinta offset gitu. Selain cukil kayu ada apa lagi? Ada kegiatan di Taring Babi sendiri. Iya. Selain workshop cukil kayu, ada sablon, terus ada recycle kita dari sampah-sampah kopi misalnya, terus ada kita bikin lagu bareng, terus ada studio rekaman juga, terus ada studio tato juga di Taring Babi. Menarik, aku pengen. Mau ikut? Masih ada nggak Menato. workshopnya? Masih jalan. masih kan? Nggak di LA lagi tapi soalnya kita deket banget sama Iya. di basecamp ya di Taring Babi dan Muhammad Kafi ya. Oh, itu di mana sih di Jakarta? Mana Muhammad Kafi? Nanti kita Asem lah SD Asem tuh. nanti kita lihat di Google. Orang baru. Tapi kan ini Mas, kalau misalnya kayak apa namanya yang join anggota Taring Babi kan misalnya kayak anak-anak punk semua kan, misalnya kayak totoan gitu, misalnya ada Enggak. dapat ini nggak? Oh, Enggak mesti sih Oh, kalau di enggak Taring semuanya. Babi. berarti siapa aja Enggak bisa? mesti karena teman-teman juga ngeliatnya ya Pak itu kan juga nggak mesti ditato juga gitu. Gitu. Tidak mesti berambut mohawk juga. Senyamannya teman-teman jadi diri teman-teman aja gitu. Senyaman teman-teman dengan penampilan teman-teman aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu pernah ada ini nggak sih Mas, buat Taring Babi sendiri ada dari kayak masyarakat sekitar yang kayak kasih kayak komentar negatif? Awal sih kalau ya dengernya ceritanya juga iyalah gitu pasti ada gitu yang namanya juga penampilan lebih beda daripada yang lain gitu loh. Tapi kan teman-teman ngeliatnya di sini bukan masyarakat yang harus datang ke kita, tapi kan kita sendiri yang harus datang ke masyarakat gitu, buat tunjukin ini kita loh gitu, dengan kegiatan kita yang memang positif gitu loh, yang juga ngebangun kesadaran bersama ya, bukan malah juga mengajarkan, tapi memang kita belajar bareng bersama gitu dengan masyarakat yang di sekitar gitu. Makanya kadang juga masyarakat sekitar di tempat kita di Taring Babi ya
bareng-bareng aja. Misalnya kayak event 17 Agustus bikin acara bareng kayak gitu. Tahun kemarin ya Omek yang menjadi pelatih ibu-ibu di tempat taring babi itu. Ya, Perkumpulan ibu-ibu juga. gitu untuk Tapi lomba. ibu-ibunya pang nggak? Pang ketika jadi diri sendiri udah pang aja udah. Bahkan di atasnya malah pang kan. Gitu. Nah kalau sekarang tuh ya kalau kita ngelihat di berita kayaknya kondisi negara tuh agak tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Ya, kayak Gonjang gaji. iya gonjang ganjing kayak ada permasalahan pengangguran banyak banget beritanya, terus juga masyarakat ekonominya katanya lagi menurun juga banyak banget ya. Karena taring babi ini dulunya pernah jadi sebuah komunitas perlawanan, kira-kira sekarang ada lagi nggak sih rasanya kayak gejolak mau merespon terhadap apa yang belakangan ini terjadi? Pergerakan kita sih tetap kayak yang mungkin semangat-semangat yang dari penduduk taring babi aja sih sebenarnya. Artinya bukan karena sekarang rezim baru gitu. Terus kita enggak, tetap sama aja kayak kemarin tetap melakukan perlawanan juga gitu loh. Jadi terus ya, nggak pernah. Iya memang di negara ini memang kayak gitu kan. Kita juga nggak mungkin ada pada saat ini kalau memang sistem di negeri ini baik-baik saja gitu loh. Artinya salah satu contoh mungkin ini menurut kacamata saya sendiri gitu loh. Sesadar-sadarnya kalau saya mungkin selama ini ya teman-teman yang mungkin putus sekolah, teman-teman yang mungkin di jalan, itu teman-teman yang difitnah sebenarnya. Difitnahnya dalam arti kayak gini. Kita selalu dibilang adalah sampah masyarakat misalnya, yang merusak negara ini misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat balik lagi, kita merefleksi lagi tentang perjalanan sistem di negara ini ya, rezim sekarang atau rezim sebelumnya misalnya. Kok banyak yang kalau saya menyebutnya kriminal-kriminal yang terdidik. Yaitu yang korupsi, koruptor, berapa M, berapa triliun gitu loh. Kayak gitu. Ini kan yang menyebabkan pengangguran yang ada sebenarnya. Ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya menghancurkan negeri ini. Benteng paling awal gitu sebenarnya mereka gitu. Secara mereka terdidik secara akademisi tapi tidak moral atau moral. Ini bahaya gitu loh. Nah, makanya teman-teman yang di jalan misalnya atau yang putus sekolah, ya teman-teman juga tidak usah menjadi minder gitu loh. Atau merasa gue yang menghancurkan negeri ini misalnya. Enggak. Tidak sama sekali. Saya bisa bilang tuh tidak sama sekali. Tapi mereka harus bertanggung jawab gitu loh. Kan kayak gitu. Makanya yang bahaya kalau saya menyebutnya kriminal-kriminal yang terdidik. Oh, asik. Setuju. Tapi aku rasa juga emang penting sih Mas, kayak apa namanya hadirnya sebuah oposisi di sebuah negara, maksudnya buat kayak terus-terusan mengkritik pemerintah supaya kayak ya kan biar ada perkembangan lah dari. Iya, bagian dari kritik pemerintah ini adalah suatu kepedulian sebenarnya kita terhadap negara ini gitu loh. Nah, dilalui lewat apa? Melaluinya medianya musik misalnya, cetak sablon kaos misalnya, poster atau mural kayak gitu dengan lambang-lambang perlawanan gitu loh. Artinya juga memang menstabilisasi perjalanan negeri ini gitu loh. Tidak yang memang asal ngeritik lalu kita lempar batu sembunyi tangan, enggak. Tapi kita juga hadir kok bareng-bareng gitu loh. Bersama teman-teman gitu loh, bersama masyarakat juga kan gitu. Mas kemarin kan aku sempat stok Instagramnya Taring Babi nih. Terus tapi aku lihat posan terakhirnya tahun 2023. Sekarang udah tidak aktif di Instagram Kak atau? Jadi waktu itu sempat ada di-hack gitu IG-nya Marginal. Saking sayangnya mungkin gitu akhirnya mau memiliki gitu. Akhirnya dikasih aja dah sama temennya, udah nggak apa-apa dah. Kita buat ulang lagi nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang udah ada Instagram barunya. Udah. Apa namanya? Marginal Band Official. Marginal Band Official. Oke. Tapi meskipun Instagramnya kemarin dihack, tapi tetap jalan nih semua program dan kegiatan-kegiatan Marginal. Tetap jalan kok. Nah Mas, di dunia yang kembali ke topik tadi nih, di dunia yang penuh ketidakadilan ini, Mas mau bilang apa sih ke orang-orang yang sedang berjuang di luar sana? Ya terus berjuang aja mungkin, jangan lelah gitu. Nah, artinya juga memang kan kesempatan kan sering kali datang sebenarnya, cuman kitanya nggak sadar aja gitu. Tetap berbuat baik agar kita terus bisa bernasib baik nanti ke depannya gitu. BTW jadi penasaran nih. Kira-kira ada nggak sih di balik mungkin diskusi-diskusi teman-teman Marginal Taring Babi, ada nggak sih kayak semacam dunia ideal yang sebenarnya mau diciptain sama teman-teman Taring Babi, khususnya buat teman-teman yang berada di pinggiran yang paling rentan terhadap sistemnya. Ya gotong royong aja sih tadi sebenarnya, dan nggak ada nggak ada kelas gitu, nggak ada skat. Mungkin kalau saya bisa merefleksi perjalanan saya sendiri bersama teman-teman Taring Babi,
ya mungkin saya merefleksi membuat suatu kalimat ya kalau kita memang yakin akan apa yang kita yakini, kita yakin dengan apa yang kita yakini sekarang yang kita imani, kita nggak bakal terganggu sama keyakinan orang lain gitu. Kalau memang kita yakin dan benar-benar yakin sama keyakinan kita sendiri dan apa yang kita yakini, kita nggak akan terganggu sama penampilan orang lain, pencapaian orang lain gitu, kehidupan orang lain kayak gitu. Karena kita memang akan yakin ke depannya akan pasti berhasil gitu. Berhasil dalam kacamata diri sendiri aja ya masing-masing kayak gitu. Aku banyak banget sih setuju sama Bang Uloy, terutama yang tadi katanya apa kriminal terdidik. Kriminal yang terdidik. Kriminal terdidik. Yang paling bahaya. Iya, menurut aku tadi kalau misalnya Bang Uloy juga sempat bilang teman-teman anak jalanan atau teman-teman pang itu sering dianggap sampah masyarakat. Menurut aku yang melakukan korupsi dan mencuri uang negara itu yang sebenarnya bisa disebut sebagai sampah. Iya. Tapi mungkin melekat stigmanya juga lumayan lama juga kan. Maksudnya membalikan stigma dari standar referensi masyarakat yang punya gitu loh. Kalau mereka tetap baik-baik aja, malah kitanya yang kurang gitu lah, atau yang kurang gitu. Sama kayak stigma tato sekarang kan. Cuman sekarang kayaknya stigma tato mulai agak apa? Udah mulai menerima lah ya, karena memang tato itu jelek pada saat rezim Orde Baru sendiri gitu. Maka dari Petrus gitu ya. Kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas, aku mau nanya. 5 nggak apa-apa ya, 5 masih 10 juga. Kalau hasil workshop yang kayak bisa hasil sablon itu kayak kalau kami mau beli bisa beli di mana Mas? Di SKM. Oh, SKM ya. Oke. Bisa. Kita Langsung sampai ini kayak gitu. Kalau mau kita workshop bareng juga bisa, nanti kita tentuin tanggal biar bareng-bareng gitu. Seru banget. Biar Tapi bisa nanti hasilnya sendiri kan bisa dibawa pulang juga kan. iya, tapi Hasil ada karya sendiri. jadwal rutinnya atau kayak datang aja gitu. Oh iya, datang aja. Cuman 2 minggu sekali kita setiap hari Jumat biasanya evaluasi. Ngobrol-ngobrol lah bareng-bareng kayak gitu. Diskusi. Diskusi biasanya. Nah, sebenarnya tuh biasanya kita kalau misalnya abis podcast tuh ada karena kan nama acara kita bisik ya, jadi kita tuh kayak ada bisik-bisik hari ini gitu, jadi itu kayak pesen gitu. Tapi karena hari ini kita temanya pang, Gak usah jadi bisik-bisik kita ya nggak nih. bisa bisik-bisik ya. Kita mau nanya kalau misalnya menurut Bang Uloy, pang itu punya suara, kira-kira dia mau teriak apa? Ya mungkin yang berilah kesempatan kepada semuanya gitu. Kesempatan. Jadi tidak ada golongan ini yang harus bisa lebih banyak mendapatkan kesempatan, golongan ini yang enggak kayak gitu. Mungkin lebih ke situ aja.